Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersubun Arif dari Forum News Network. Dalam beberapa hari terakhir ini beredar sebuah video dengan narasi mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY menegur keras Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo karena membiarkan aparat Polri di lapangan itu banyak menjadi backing mafia tanah. Dan ini videonya itu beredar luas di beberapa platform pertemanan di media sosial atau sering disebut sangat viral ya. Partai Demokrat membantah dan menyebut bahwa suara SBY itu direkayasa, dikloning. Benarkah seperti itu? Ternyata itu bukan rekayasa, bukan cloning. Itu betul-betul suara asli ya. Dan ini bukan juga hasil teknologi artificial intelligence yang sering disebut sebagai deepfake gitu ya. Suara tersebut asli, tapi memang bukan milik Pak SBY, ini milik seorang kolonel yang setelah pensiun saat ini banyak melakukan advokasi bagi warga yang menjadi korban mafia tanah dan juga mafia bank. Itu suara asli saya, Mas, agak menggema karena di toilet bandara. Wek 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 begitu dia dalam pesan WA-nya kepada saya. Ini disampaikan oleh Kolonel TNI Angkatan Laut yang sudah purnawirawan ya, Rahmat Suhaji. Itu tadi malam ya. Rahmat kemudian juga mengirimkan video aslinya disertai video ketika seorang warga berdebat dengan pemilik lahan yang tanahnya diserobot mafia tanah. Tahu tanah negara malah diketawain. Iya. Negara kan kasih sertifikat HGU. HGU-nya mana, Pak? Nomor HGU-nya mana? Koordinatnya harus dimunculin. Kepada Kapolri yang tidak saya hormati, dan mungkin masih banyak lagi orang-orang yang sama dengan saya tidak menghormati Anda. Saya kehabisan kata-kata karena hari ini tanggal 17 Januari 2025 ini saya saksikan sendiri betapa biadabnya anggota Anda di wilayah Kalimantan Timur menggusur lahan kebun yang bibitnya itu dari Dinas Perkebunan dibantu pemerintah, namun diakui oleh PT BDA yang dikawal oleh anggota Anda Brimob. Jadi Anda sebenarnya cukup mudah dengan membabat atau mengambil tindakan tegas memecat para aparat yang bejat tadi. Sebenarnya mudah. Saya lihat sendiri betapa masyarakat itu hidupnya sudah nggak berat, lahan-lahannya dibabat, bekas lahan transmigrasi, ekstramigrasi saya sampaikan. Saya sudah koordinasi dengan Departemen Transmigrasi itu tanah negara, rakyat berhak. Dan ada yang punya SKT, namun tetap disikat juga. Kehabisan kata-kata saya Kapolri. Kamu jenderal tapi tidak layak untuk ditempatkan menjadi pejabat Kapolri. Kehabisan kata-kata. Mari viralkan agar ini diperhatikan oleh bangsa Indonesia. Di wilayah Kalimantan Timur ada dua kelurahan dan 8 desa yang dirampas tanah-tanahnya oleh PT BDA. Terima kasih. Video tersebut menjadi heboh karena ini rupanya ada yang mengeditnya dan diberi caption SBY tegur keras Kapolri Jenderal Listio Sigit. Kendati suaranya sesungguhnya nggak mirip sama sekali ya, dengan suara Pak SBY, baik berupa intonasi, atau kemudian struktur kalimat ini ataupun diksinya gitu yang orang terbiasa menyimak pidatonya Pak SBY atau Pak SBY bicarakan ini beda banget gitu ya. Tapi video tersebut dengan cepat menyebar dan banyak yang meyakini itu suara itu adalah suara asli SBY gitu. Bahkan ada yang mengaku sudah mencermati, wah ini asli suara Pak SBY. Bahkan sampai kemarin itu setelah Partai Demokrat membantahnya, video tersebut masih terus menyebar dan disertai tadi narasi, wah bahaya ini kalau Pak SBY sudah marah gitu dan menegur keras Kapolri. Inilah yang disebut sebagai era post-truth. Sebuah fenomena yang menunjukkan bagaimana opini publik itu tidak lagi terbentuk oleh fakta-fakta ilmiah atau data yang terverifikasi. Jadi melainkan itu lebih banyak dipengaruhi oleh emosi dan kepercayaan subjektif. Jadi ketika seorang itu mendapatkan info entah berupa video, audio, link berita,
dan lain-lain, itu yang banyak sekali menyebar di media sosial, yang saya juga heran kenapa kok sampai hari gini masih banyak orang yang senang melakukan seperti itu. Kemudian itu langsung di-share tanpa melakukan verifikasi. Akibatnya itu tadi, banyak yang terjebak dengan narasi yang menyebarkan, saya nggak mau menggunakan istilah hoax lah, tapi menyebarkan berita-berita yang belum diverifikasi. Dan saya termasuk yang rajin ini mengingatkan ini di media, di grup-grup pertemanan. Tapi lama-lama capek juga ya, karena banjir sekali informasi semacam itu. Tapi dalam kasus video teguran keras kepada Kapolri itu substansinya benar, bukan hoax ya, karena diakui oleh pembuatnya. Hanya bahwa narasinya yang dibuat seolah-olah itu adalah suara dari Pak SBY. Ini kalau menggunakan pendukungnya Pak Jokowi, dan Pak Jokowi kelihatannya manggilnya nggak boleh seperti itu, mantan Presiden SBY. Tapi Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono gitu ya. Saya pastikan itu bukan suara Bapak SBY. Saya sudah cek, itu kata Ketua Umum Partai Demokrat Beni Harman. Ini saya bacanya di kompas.com hari Sabtu tanggal 2 Februari. Bayangkan ya, sudah tanggal 2 Februari itu sudah dibantah, tapi sampai tanggal 6 Februari itu masih beredar. Jangan-jangan hari ini pun masih beredar ini. Sekali lagi itu adalah era post-truth. Suara Pak SBY tidak seperti itu, dan itu bukan cara Pak SBY mengkritik institusi Polri. Itu pasti cloning, kata Beni. Nah, sementara Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra, itu juga sama dengan Beni Harman membantah. Itu adalah suara SBY. Dia bilang dengan perkembangan teknologi saat ini sangat memungkinkan suara seseorang untuk ditiru. Namun, kata Herzaki, teknologi tidak mampu meniru struktur kalimat, gaya bahasa, dan diksi yang biasa digunakan oleh seseorang. Ini persoalannya bukan soal meniru, soal apa, nggak ada yang ditiru kok. Ya, narasinya aja yang iseng mengedit aja yang membuat itu dinisbahkan kepada Pak SBY. Jadi clear ya, itu bukan rekayasa, bukan cloning, bukan produk AI, itu adalah suara asli. Itu adalah suara seorang purnawirawan perwira menengah TNI AL bernama TNI Angkatan Laut maksud saya ya, bernama Rahmat Suhaji, yang sekarang aktif sebagai Kepala Divisi Hankam Forum Purnawirawan Pejuang Indonesia atau FPPI. Ini salah satu pimpinannya adalah mantan Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Subianto yang menjadi Ketua Dewan Penasehatnya. Jadi ini adalah kumpulan para purnawirawan yang dulu pernah berjuang untuk bangsa ini, dan rupanya mereka setelah purnawirawan pun, setelah purna tugas, nggak mau berhenti berjuang untuk bangsa Indonesia. Apalagi setelah melihat banyak sekali kezoliman yang terjadi saat ini. Belum lama berselang dalam sebuah pertemuan Forum Purnawirawan Pejuang Indonesia, Rahmat Suhaji itu bahkan memberikan pernyataan yang sangat keras tentang mafia tanah. Dari FPPI yang diketahui oleh PPAD, PPAL, PPAU, dalam pertemuan ini kami menyatakan sikap yang pertama, dengan adanya PP nomor 18 tahun 2021 dan fakta berikutnya bahwa telah terjadi secara hukum, secara de-jure penguasaan lahan bangsa Indonesia sekitar 93% dari luasan Indonesia. Ini sangat membahayakan. Apalagi ditambah berbagai kasus bahwa perampasan tanah rakyat itu terjadi di mana-mana, di seluruh wilayah Indonesia. Kami FPPI sudah mendata, membantu, mengevaluasi, juga mengadvokasi para rakyat tadi. Itu kami mohon dengan hormat kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk membatalkan PP nomor 18 tahun 2021 tadi dengan melibatkan seluruh perguruan tinggi. Ini sudah darurat mafia tanah, karena pada pelaksanaannya terjadi perampasan tanah, perampasan hak asasi manusia yang sudah luar biasa yang dilakukan oleh para konglomerat, para mafia, yang saya pastikan langkah-langkahnya adalah langkah-langkah PKI gaya baru. Kami nyatakan pernyataan ini selesai. Dengan hormat Bapak Prabowo, kami bersama purnawirawan seluruhnya juga pendukung langkah-langkah Bapak yang selama ini cukup bagus. Purnawirawan, siap. Purnawirawan, siap. Purnawirawan, siap. Itu
itu tadi substansinya juga benar loh ya, karena tadi yang dikritisi adalah PP nomor 18 tahun 2021 itu yang menjadi dasar dari terbitnya SHGB dan SHM di pagar laut di Tangerang Utara itu ya. Dengan alasan itu tadinya wilayah itu adalah tambak yang ada statusnya girik, jadi kemudian sekarang sudah menjadi laut tapi bisa dihidupkan kembali dengan memberikan SHGB dan SHM. Itu karena ada aturannya di dalam peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2021. Kalau tahun 2021 kan berarti presidennya masih Jokowi. Jadi kelihatan benang merahnya jadinya ya. Pertanyaannya siapa sih Pak Kolonel Rahmat Suhaji ini yang orangnya nekat ini pria asal Madiun Jawa Timur ini bergabung menjadi perwira TNI AL melalui jalur wajib militer. Ini angkatan atau liting 17. Semasa dia masih aktif, dia pernah juga menjadi pengajar di Kodik Latal. Pada tahun 2020, Kolonel Rahmat Suhaji ini juga pernah membuat heboh. Ketika itu dia membuat sebuah video yang mengkritisi negara ini telah dikuasai oleh cukong, dan itu viral kemana-mana itu. Assalamualaikum teman-teman. Itu tadi saya baca postingan Mas Wisnu transparan. Bahasanya halus. Mari kita tuh belajar ngomong lugas, tegas begitu loh. Jadi memang kondisi negara kita ini kalau dalam pandangan ilmu ya, dalam pandangan ilmu strategi, ilmu hukum dan lain-lainnya ya, memang sedang dalam penguasaan cukong seperti yang disampaikan Bapak Bambang Susatyo itu yang di MPR itu Mas. Mulainya dari mana? Dari undang-undang politik. Undang-undang politik tentang keuangan ada sumbangan dari asing. Sumbangan partai politik diperkecil sehingga cukong masuk. Nah, cukong yang membiayai pejabat-pejabat publik inilah nanti yang berbalas budi. Itu mulai dari tingkat bupati, gubernur, ya mungkin sampai tingkat pimpinan atas. Nah, sehingga semua anggaran itu kebanyakan kita lihat sajalah. Apa membela rakyat? Apa membangun betul? Kebanyakan yang banyak membangun cukong-cukong itu. Makanya sampaikan Bapak Menhan saat kampanye, 4 orang mempunyai kekayaan sama dengan 100 juta bangsa kita. Itu dari mana? Kalau sistem seperti itu jelas, sistem mafia yang diterapkan. Kalau sistem mafia ya jelas tidak akan transparan. Sulit itu. Ya makanya dengan adanya transparansi medsos ini, para cukong itu terancam sehingga mempengaruhi, ingin membuat sistem pemerintahan yang oligarki, kekuatan mutlak. Siapa itu? Ya komunis. Sistem pemerintahan komunis, penguasa mempunyai kekuasaan mutlak terhadap rakyat. Untuk diterapkan di Cina yang banyak penduduknya tepat, bagus itu. Tapi di Indonesia tidak, akan sulit. Rakyat itu mau hidup bahagia, kekayaan akan sedot. Karena apa? Kebijakan-kebijakan nanti yang menguntungkan cukong nggak akan bisa lagi kalau tidak sistem komunis. Itu menurut saya kepentingan daripada cukong lah yang ingin membuat sistem pemerintahan komunis, sehingga mungkin buat kacau seperti ini situasinya. Dilihat aja, silahkan Anda membela rakyat, Anda akan dihujat, Anda akan dihambat. Ini pekerjaan para cukong, menggunakan, saya ulangi, menggunakan oknum aparat baik militer maupun sipil dijadikan keparat. Itu. Jadi ya ini pandangan saya, kajian, bisa salah, ini kan grup terbatas, grup perwira semua ya. Ya mari kita berjuang. Bila teman-teman yang bekerja di perusahaan-perusahaan para cukong itu bongkar lewat medsos.
bagaimana mereka mengurus perizinan tanah dengan kekuatan uangnya disulap. Misalnya hutan lindung, hutan konversi menjadi hutan produksi untuk perusahaan mereka. Cek aja di laut, lihat undang-undang perikanan. Tanya seluruh perwira angkatan laut, tahukah undang-undang perikanan, undang-undang perlindungan nelayan? Bagaimana di bawah 60 GT hanya diberikan edukasi, bukan ditangkap. Itu masuk mana itu telegram aturan undang-undang itu? Telegramnya ada. Nah ini menggunakan oknum, Cukong menggunakan oknum ya, tapi banyak oknumnya. Jadi marilah kita benahi. Ini diskusi antar perwira, mari kita berjuang. Kita berjuang, yang mengatakan yang benar itu benar, dan salah-salah. Apalagi saya selaku dosen di Kodik Latal, Center of Excellence itu perintah pimpinan. Benar otak. Namun saya bisa salah. Tapi saya sampaikan bahwa otak saya tidak pernah selama menjadi taruna. Itu. Mari kita berjuang. Sekali lagi teman-teman di segala sektor berjuang. Bongkar kemaksiatan. Sikat kemaksiatan. Jangan malah pejabat menjadi keparat, pelindung keparat. Bangsat itu namanya. Mengingkari, mengkhianati negara kita sendiri, menjual negara kita. Cah pelayaran. Saya ulangi, cah pelayaran. Jangan nyamit. Saya ulangi, jangan nyamit. Mohon maaf bagi yang tersinggung. Tapi nggak peduli ya tersinggung. Terus salam hormat dari Leting 17, Kolonel Rahmat Suhaji. Wassalam. Jadi jejak digitalnya Kolonel Rahmat Suhaji ini memang dia sudah sangat kritis dan gelisah melihat situasi negara yang tidak baik-baik saja itu sejak dia masih aktif ya. Jangan dianggap kemudian ini kan banyak narasi buzzer ini kemudian menyatakan ini orang stres, nggak dapat jabatan dan sebagainya. Rata-rata seperti itu. Dan memang pada waktu video yang soal dia mengkritisi Cukong itu dan dia masih aktif itu beredar luas tuh banyak sekali yang mengecam dan banyak yang minta agar segera ditindak. Ya memang kalau di kalangan militer yang masih aktif nggak boleh yang melakukan semacam ini. Tapi substansinya nggak ada yang salah gitu ya. Jadi ya waktu itu Rahmat Suhaji banyak dikecam, tapi banyak juga yang membela. Ya kalau yang ngecam ini kita tahu lah itu yang sekarang disebut oleh netizen sebagai ternak Mulyono ya, para buzzer, dan ada juga yang die-hardnya dari Pak Jokowi. Maklum lah kalau pada eranya Pak Jokowi itu kan disebut sebagai rezim buzzer gitu ya. Nggak bisa ada orang kritis gitu, begitu kritis langsung dihajar.